Bapak ingin mengetahui kehadiran kalian semuanya. Oke, Bapak terlebih dahulu absen dulu ya. Untuk Akila Natasha Dewi hadir? Hadir Pak. Hadir. Heliatul Askia? Hadir Pak. Hadijah? Hadir Pak. Siti Aisyah? Hadir Pak. Muhammad Aswad? Hadir Pak. Muhammad Diki? Hadir Pak. Muhammad Ridwan? Hadir Pak. Muhammad Yusuf Raihan? Ya, berarti semuanya hadir ya untuk hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran minggu depan yang minggu kemarin itu. Nah, siapa yang masih ingat apa pelajaran yang minggu tadi? Ya, ya, ingat ada? Nah, tentang apa pelajaran minggu tadi? Ya, hak dan kewajiban. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apa itu hak? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Apa yang dimaksud namanya hak adalah segala sesuatu yang layak kita terima. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Ija. Terima kasih Ija. Jawabannya pasti Ija masih ingat tentang apa itu hak. Nah, kalau kewajibannya, siapa yang ingat tentang kewajibannya? Apa arti kewajiban? Ya, silakan Ujo. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Ujo. Sesuatu hak sesuatu yang harus kita lakukan itu adalah hak dan kewajiban. Oke, sekarang untuk hari ini kita masuki kepada pembelajaran apa itu tentang pemerintahan desa dan Nah, itu. Ada yang tahu tentang pemerintahan desa? Ada yang tahu dulu ya. Nah, sekarang Bapak ingin memberi pertanyaan dulu apa tentang seputaran pemerintahan desa. Bapak akan sedikit menggambarkan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan dulu tentang apa itu pemerintahan desa. Nah, di dalam pemerintahan desa itu ada yang disebut masyarakat. Nah, masyarakat di wilayah pedesaan memegang erat sistemnya. Kalau di kampung-kampung kita kan persaudaraan antara lain antar individu pada umumnya. Nah, masyarakat desa biasanya itu bermata pencaharian sebagai ada peternak, ada petani, ada apa lagi? Nelayan. Nah, itu adalah masyarakat. Nah, setiap desa biasanya itu dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipimpin langsung oleh masyarakat itu sendiri. Masa jabatan kepala desa adalah biasanya 5 tahun atau 6 tahun gitu. Nah, seorang kepala desa dilantik itu oleh bupati atau wali kota paling lambat 30 hari setelah dinyatakan terpilih. Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu adalah diantara lain itu memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa itu tersebut. Nah, itu adalah seputar tentang pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa itu adalah masyarakatnya. Kalau tidak ada masyarakat, tidak mungkin ada pemerintahan di desa ini. Nah, mungkin itu adalah gambaran tentang materi hari ini. Itulah tadi gambaran tentang pendidikan kita hari ini. Untuk memperdalam pembelajaran kita pada hari ini, kita lanjutkan pembelajaran kita dalam diskusi. Nah, Bapak harapkan dalam diskusi nanti kalian ikut serta berpartisipasi dan konsentrasi terhadap pelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di dalam diskusi tadi. Nah, saya harap partisipasi kalian dalam diskusi lebih ini untuk kita diskusi nanti. Tugas pembelajaran kita hari ini yaitu melalui tanya jawab siswa dapat kalian itu dapat menyebutkan tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa itu apa, dan melalui
diskusi nantinya kalian dapat menjelaskan perbedaan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan, dan juga kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian kecamatan dan tugas camat itu seperti apa. Harapkan nanti akan kalian bisa dijawab lah dalam diskusi ini. Kita harap partisipasi dan konsentrasi kalian. Dalam materi kita tentang pemerintah desa, saya minta kita membentuk kelompok diskusi. Nah, cara membentuk kelompok diskusi ini nanti kalian akan bentuk. Misalnya kalian menghitung 1, 2, dan lagi diulangi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, itulah yang mana 1 berkumpul dengan temannya yang 1, yang 2 berkumpul dengan temannya yang 2. Seperti itu. Nah, kita mulai berhitung. Jadi hitungannya itu 1, 2, 1, 2 lah. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang nantinya ya. Nah, oke. Dimulai dari sini. Silakan. 1, 2. ya. 1, 2. Ya. Yang 1 ini 1 kan? Ya. Ini sama ini sama ini kelompoknya. Ini 1 apa adik? 1 lawan dikit Aswad dengan Rido. Nah itu 2. Jadi ada berapa kelompok? 4 kelompok. Nah silahkan kalian angkat kursinya berbeda. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Berpindah kursinya ya. Kalau bikinnya tetap kursinya aja yang dipindah. Apa? Di sini. Ya silakan dibawa buku-bukunya ke meja. Oke. Nah, kita mulai diskusi. Nanti akan Bapak memberikan tugas-tugas masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok tugasnya berbeda, materinya berbeda tentang pemilihan desa di desa, di kelurahan, kecamatan, dan seterusnya ya. Nah setelah itu tugas-tugasnya dibahas masing-masing kelompok. Nah sebelum itu Bapak akan menampilkan video. Silahkan nanti diperhatikan videonya, simak baik-baik video yang sudah Bapak buat itu tentang pemerintahan desa. Silahkan kalian simak videonya baik-baik dan fokus perhatikan videonya. Apa yang disampaikan tentang pemerintahan desa ini. Bapak putarkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tim dan Trik Belajar Bahasa Desa. Sebelum saya lanjutkan, kalau pesan-pesan salam sejahtera bagaimana teman-teman semua yang di seluruh Nusantara, dan mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, comment, dan share. Semoga Allah yang melaksanakan teman-teman semua. Dan sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kita mau bahas tentang SOTK ya,
atau susunan organisasi dibantu oleh pelaksana kewilayahan. Selanjutnya di sini ada pelaksana teknis tugas operasional. Untuk sekretaris desa di sini membantu kepala desa di bidang administrasi pemerintahan desa. Ya, tugasnya itu mengkoordinasi. Nah, sekretaris desa di sini dibantu 3 staf ya. Jadi kita sudah jelaskan ini. Awal ya, yang pertama mengatur tata usaha umum, yang kedua penguatan, yang selanjutnya mengatur perencanaan. Kemudian untuk pelaksana teknis, ya, ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan dan usul kasih Ketiga, untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sekretaris desa mempunyai fungsi ya. Jadi fungsi daripada sekretaris desa yaitu melaksanakan urusan ketatanegaraan seperti tata. Itulah tadi video tentang pemerintahan desa, tentang tugas-tugas kepala desa, tugas-tugas lurah, kecamatan, camat, dan lain-lain. Nah, itu adalah sedikit banyaknya tentang pemerintahan desa. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk dijawab dan didiskusikan apa-apa yang jawaban seharusnya ya. Untuk masing-masing kelompok berbeda materi tentang ada yang desa, kelurahan, dan kecamatan. Oke, Bapak bagikan satu per satu. Coba beri waktu kalian berdiskusi 15 menit untuk menjawab soal-soal yang telah Bapak bagikan. Silahkan berdiskusi, cari jawabannya di buku itu tersebut lah, halaman yang sudah Bapak pilih. Yang kalian kerjakan itu, nah kita akan memilih siapa yang akan mempresentasikan ke depan dengan cara memimpa atau mencetak. Jadi salah satu masing-masing kelompok itu satu orang yang maju mempresentasikan hasil jawaban yang sudah kalian jawab itu. Oke? Nah, kita mulai lah. Siapa yang duduk depan. Oke, dimulai dari kelompok sini. Ya, silakan. Iya, yang menang siapa? Ya, berarti Akila yang maju nantinya ya. Ya, sini silakan. Ya, yang menang. Ya, ini
menang ya Rido. Ya. Nah, ya terus iya yang menang Niki. Oke. Jadi yang maju untuk di sini siapa? Akila. Sini. Ya. Rido dan Niki. Oke. Nanti masing-masing orang itu akan maju mempresentasikan hasil jawaban yang sudah kalian diskusikan. Oke? Ya. Kita akan mulai kegiatan presentasi kalian mempresentasikan hasil diskusi pada masing-masing kelompok. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju untuk Akila. Silahkan ke depan. Yang lain dengarkan ya. Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemeliharaannya. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang pegawai negeri sipil PNS yang mampu dan cepat dalam menjalankan tugas. Lurah mempunyai melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, juga mengadakan masyarakat, juga menyelenggarakan keamanan dengan menggelar fasilitas pelayanan bagi masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya Nah, iya, tepuk tangan, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dilanjutkan untuk presentasi kepada kelompok 2. Silakan maju. Ya, yang mewakili dari kelompok 1. Yes. yang bisa dilakukan oleh kepada kepala desa dipilih oleh apa saja kan tugas dan tanggung jawab kepala desa, apa saja fungsi BPD, apa saja fungsi LKMD. Sebutkan lembaga yang ada di desa, apa saja yang menjadi anggota. Iya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Silakan untuk kelompok 3 akan mempresentasikan. Ya, Rido. Bismillahirrahmanirrahim. Kecamatan adalah pemberdayaan jiwanya di mana di Indonesia di bawah kabupaten atau kota wilayah. Kecamatan merupakan dari beberapa desa dan atau keluaran kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Iya, tepuk tangan untuk Rido dari kelompok 3. Ya, silakan dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang diwakilkan oleh Muhammad Diki. Ya, itulah tadi presentasi keempat kelompok yang sudah bagus hasilnya dan sudah hampir semua benar jawabannya. Setelah presentasi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi atau bertanya tentang presentasi kawan? Boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jadi, nah, apakah sekarang bertanya, apakah semuanya sudah paham?
beri tepuk tangan untuk Ija. Oke, sekarang ada yang ingin menyimpulkan? Ya, mungkin ya, oh iya, ingin menyimpulkan. Ya, silakan. Silakan menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan. Semuanya atas partisipasi dalam diskusi kita. Bapak persilahkan kalian untuk kembali ke tempat masing-masing dulu. Ya, berikan ya untuk masing-masing. Ya, apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Ya, silakan kumpul ke depan. Tugas kalian tentang sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini. Selanjutnya sebelum pulang, Bapak akan adalah tugas tentang pemahaman kalian tentang sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang hari ini jadi sudah kita diskusikan sama tadi. Seterusnya untuk kegiatan minggu depan berikutnya itu nantinya kita membahas tentang pemerintahan yang ada di kecamatan. Nah, berharap kalian mencari terlebih dahulu referensi yang akan kita pelajari minggu depan, materi-materinya tentang pemerintahan kecamatan. Pemerintahan kecamatan seperti apa? Kalian sudah mempelajarinya di rumah. Sebelum itu untuk pelajaran mungkin Bapak akhiri itu aja yang dapat Bapak sampaikan untuk pelajaran ini.
dulu lah.